Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitri di Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Nah, malam hari ini kita udah kedatangan satu tamu yang cantik dan imut. Halo, di sini ada Kak Cimut. Hai Kak Cimut, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik banget hari ini. Thank you ya udah mau Ya, hadir di podcast kita malam hari ini. Oke. ya, sama-sama. Nah, jadi kawan-kawan, Kak Cimut ini adalah seorang aktivis perempuan. Betul Kak Cimut? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Udah berapa lama jadi aktivis perempuan? Selama jadi mahasiswa, ya dari kelas semester 1, Semester 1. Dari 2000? 2019. Oke, sampai dari sekarang. 2019 berarti sekitar 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun, hampir ya. Iya, benar. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak Cimut gimana sih awal mulanya jadi seorang aktivis perempuan? Oke, sebelumnya tuh karena pertama kali mahasiswa baru ya, mahasiswa baru itu kan identik dengan semangat yang masih menggelora banget Iya, gitu kan bener. ya. Jiwa-jiwa mahasiswa Iya, muda. bener banget. Nah, waktu itu tuh belum ngerti tuh pertama apa sih demo tuh, taunya di TV-TV doang yang sifatnya lebih radikal kayak gitu kan. Terus karena aku suka baca puisi, nah diajakin nih sama kakak tingkat, katanya, ayo Mut ikut aksi demo tentang agraria katanya gitu. Nah dari situ tuh diajakin, terus karena biasanya dalam demo ada teatrikal gitu kan, nah ikut deh bikin puisi karya sendiri waktu itu. Terus mulai dari situ, dan pertama kali tuh ngeliatin para polisi itu di depan gedung DPR. Waduh, gini juga ya rasanya. Tapi kayak bangga gitu, nah Agak bangganya dalam ngeri-ngeri arti sedap ya. bangganya kayak oh bisa sampai sini sih gitu. Iya. Padahal kayak wah ini depan polisi kan tidak terbiasa dengan hal itu, kayak gitu sih. Awalnya dari situ, terus banyak isu-isu kan. Yang terakhir kemarin demo tentang KPK juga itu, terus juga tentang Omnibus Law Cipta Kerja sampai yang jilid 3 itu, dan terakhir tuh yang di Fakultas Hukum saudara Devita. Nah itu terakhir demo. Ya. Terus sekarang kalau nggak salah Kak Cimut ini juga aktif menangani atau kayak membahas terkait isu-isu kekerasan seksual terhadap perempuan, iya? Aktif karena memang di lingkungannya sudah mendukung seperti itu. Banyak teman-teman yang peka dan empati terhadap isu-isu terkait kekerasan seksual. Nah, terkait kekerasan seksual itu sendiri, sejauh ini apa sih langkah-langkah yang udah Kak Cimut lakuin nih sebagai aktivis perempuan? Mungkin bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mana gitu? Nah, kalau kolaborasi tentu kayak karena kemarin pertama kali benar-benar terjun ke dunia perempuan khususnya. Nah, perempuan itu kan bahas tentang kekerasan seksual ya. Nah, di situ ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di situ ada Divisi Pemberdayaan Perempuan. Nah, mulai dari situ karena banyak undang-undang sih. Mirip-mirip. Iya, undangan terkait isu-isu gender, isu-isu kekerasan seksual. Nah, jadi kayaknya penting banget deh. Dan aku pun kenapa jadi pengen tuh ikut antusias karena pernah jadi korban juga, dan aku merasakan nggak enak nih jadi korban kayak gitu. Oh, Kak Cimut pernah jadi korban? Pernah, tapi itu masih kecil karena nggak ngerti. Iya. Aduh, ini apa sih? Pas udah gede, oh ini ternyata memang kekerasan seksual gitu, nggak sadar. Nah, dari organisasi BEM, kemudian ketemu teman-teman yang aktivis atau komunitas perempuan, kayak misal Mahardika yang di Jakarta itu. Nah, di perempuan Mahardika tuh bahas-bahas bukan sekitaran mahasiswa aja, tapi para buruh juga. Habis itu anak-anak juga ya, terkait itulah. Habis itu ada narasi perempuan juga, ketemu teman-teman yang peka banget nih masalah perempuan gitu, masalah kekerasan seksual. Itu sih dari situ menyebarlah relasi kemana-mana sampai ikut pelatihan kayak gitu, sejenis sekolah sih, kayak namanya sekolah feminis. Nah di situ ketemu teman-teman bahkan dari Jakarta juga datang kayak gitu, membagi ilmunya, sharing-sharing. Nah itu membuka pikiran aku lagi kayak gitu. Iya, Ternyata nambah wawasan ya, juga. ternyata berdampak banget sih, meskipun udah kekerasan seksual ini terdengar sudah lumrah lah, tapi ternyata efeknya nggak bisa diremehkan. Iya. Kayak di kita tuh mungkin kelihatan kayak biasa, tapi sebenarnya banyak yang belum muncul ke permukaan gitu kan, kasus-kasusnya yang kelihatannya oh di sini tuh nggak ada masalah, ternyata kekerasan seksualnya justru banyak tanpa kita sadari gitu. Nah betul banget, karena memang orang-orang yang berani aja nih yang mau
show up, oh ini salah, ini benar kayak gitu. Bahkan banyak kan intervensi dari belakang, latar belakangnya bisa dari karena memang dia punya relasi kuasa di situ atau karena faktor sosialnya dan lain sebagainya. Iya, menarik sih. Nah, tadi Kak Cima sempat bilang pernah jadi korban kekerasan seksual. Nah, kalau pengalaman pribadi nih, atau teman-teman juga mungkin pernah ngerasain, kalau misalkan jadi korban kekerasan seksual, itu biasanya ada dampaknya kan, salah satunya dampak psikologis. Kak Cima sendiri gimana? Awalnya pas waktu kecil tuh ya, karena aku bingung masih kecil, ini apa sih maksudnya kayak gitu, karena orang tua juga nggak pernah ngajarin hal-hal seperti itu. Aku pikir ini kayak ya udah biasa aja kayak gitu, tapi aku kok kayak risih ya, kayak aku kegelisah gitu di pikiranku. Terus kalau ngelihat si yang pelakunya itu aku kayak menjauh gitu, kayak trauma, nggak mau ketemu. Bahkan bahasanya tuh kayak ada dia nih datang ke rumah, dan itu aku langsung tutup pintu, tutup semua, nggak mau ngeliat dia kayak gitu. Takut ya? Iya benar, takut banget. Pokoknya dideketin dia aku lari gitu, ya, karena ya trauma tadi gitu. Nah itu sih yang awal-awalnya. Efeknya nggak main-main gitu. Pasti sampai. Kalau sekarang gimana perasaannya? Perasaannya kalau aku itu sudah bisa mempertimbangkan, oh ini salah nih, aku jangan sampai lagi jadi korban kayak gitu. Nah bahkan sampai sekarang yang pelakunya itu memang di lingkungan keluargaku kan. Nah di lingkungan keluargaku aku tuh berusaha nutupin, karena memang sampai sekarang, nah salahku tuh itu aku gak bisa show up karena memang susah banget masalah isu kekerasan seksual ini buat di show up kan lagi, karena ya itu susah buktinya buat membuktikannya, karena cuman yang dirasakan si korban kan. Nah itu sayangnya aku nggak bisa mengungkapkan sampai sekarang. Cuman efek selain aku trauma tadi, kita si korban bisa jadi pelaku beneran. Oh gitu. Aku pernah termasuk pelaku pelecehan seksual juga. Aku sadar ya, itu efeknya gara-gara pernah dilecehkan terus berubah jadi orang yang melecehkan gitu. Iya, itu bisa terjadi. Oh, ngeri dan ya, guys, kayak gitu ternyata. Ya makanya kalau misalkan si korban nih dibiarkan aja, nggak ada pendampingan, nggak ada advokasi dan konsultasi, itu bahaya banget, bisa jadi pelaku. Dan Kak Cimun pernah jadi pelaku. Bener. Dan aku itu kayak waktu setelah itu ya 9 tahun ke atas, aku pikir itu kayak sah-sah aja sih kayak gitu. Terus pas udah tahu ilmunya, bahasanya, oh ini salah mood gitu, nggak sesuai moral dan nilai-nilai gitu. Tapi untungnya nggak berkelanjutan sampai sekarang ya. Kalau secara yang langsung ke orang itu aku udah ngerti kan, jadi kayak jangan lah gitu. Apalagi kan aku suka dengan masalah-masalah ini, masa ya harus jadi pelaku kayak gitu. Orang yang aktif membicarakan tentang itu kok jadi pelaku kan. Iya betul. Benar. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu jadi tahu bahwa itu tuh nggak benar ya. Betul banget. Dan setelah tahu info terkait kekerasan seksual itu, pada akhirnya aku ngeliat, pas aku pikir-pikir, ternyata yang dulu aku lakukan itu termasuk pelecehan seksual ya. Bahkan kita sesama perempuan menggor-gorkan, jangan kayak misalkan, ih kamu nih kayak megang raba-raba perempuan yang tanpa kesepakatan, itu kan udah termasuk pelecehan. Benar. Dan itu memang kan dulu tuh aku nakal ya orangnya ya, semauku. Nakal ya. Nakalnya dalam artian tuh kayak cantik, ternyata cantik agak nakal nih. Aduh, kebongkar di sini. Nah itu jadi ya sampai sini tobat lah bahasanya gitu. Sekarang udah dapet hidayah gitu ya. Dari korban ke pelaku terus jadi tobat lagi. Tapi bener sih, kayak aku juga pernah ngeliat kalau misalkan waktu sesama perempuan nih lagi ya ngobrol-ngobrol terus bercandanya ada yang pernah kayak gitu, nyentuh-nyentuh gitu, bener? Iya benar. Kan kekerasan seksual ini kan kalau dalam definisi lebih luas kan ya, general gitu. Nah kalau pelecehan seksual ini yang sering kita tidak sadari gitu. Kayak misalkan yang catcalling gitu. Jadi meskipun dia sesama cowok, cewek ke cowok juga bisa, misalkan cowok. Nah, itu kan udah termasuk pelecehan seksual kalau memang dia tidak sepakat, dia merasa apa sih ini gitu. Nah, itu termasuk. Dari contohnya tadi bagus banget, kayak bener-bener mendalami peran. Karena sering dulu kayak ada cowok ganteng gitu kayak. Dulu pernah ya, karena udah mengalami jadi tahu nih. Hal sepele kayak gitu. Nah, kalau yang parah banget kan kekerasan seksual kayak pemerkosaan, kayak penganiayaan lebih meraba-raba secara fisik ya, itu termasuk. Bahkan bukan masalah fisiknya, dalam dari kata-kata itu udah termasuk dalam pelecehan seksual. Kalau yang sejauh ini mungkin cuma kayak kekerasan seksual, pelecehan seksual secara verbal gitu ya. Iya betul, yang lebih kerasa kan ya. Dan itu pun sering gak disadari. Iya betul banget. Makanya
saling mengingatkan aja sih Iya. abis ini itu. Oke. Nah, tadi Kak Cimut juga bilang, alumni dari sekolah feminisme. Boleh dijelaskan apa itu sekolah feminisme? Nah, sekarang promosi berarti. Ada promosi guys, Ya, dengerin. ini penting banget nih buat teman-teman yang berkecimpung di dunia gender. Nah, suka-suka masalah gender. Nah, ini sekolah feminis itu termasuk suatu pendidikan dan pelatihan di mana nanti pematerinya didatangkan dari teman-teman komunitas perempuan, salah satunya narasi perempuan, Mahardika, dan masih banyak lagi yang memang suka dengan hal-hal masalah gender, kekerasan seksual, masalah keperempuanan. Nah, jadi di situ nanti dia waktunya kalau kemarin itu 3 hari di Banjarbaru kemarin, dan itu tiap tahun diadain. Nah, tiap tahun jadi kalau misalkan kita ada pertemuan lagi, kita bisa ketemu dengan seluruh di Indonesia kayak gitu. Seluruh anggota komunitasnya gitu. Jadi gabung jadi alumni gitu nantinya. Iya. Jadi pas saat di pelatihan di sekolah itu nanti kita bahas tentang gender, kekerasan seksual itu gimana, diskriminasi gender seperti apa, terus identitas gender seperti apa, terus apa ya revolusi apa yang dilakukan setelah ini kayak gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya. Nah, Banyak lah pokoknya tentang keperempuanan. Dari situ sih banyak teman-teman gitu ya, saling berbagi gitu ternyata. Ketemu orang banyak juga jadi bisa sharing. Betul. Nah, menarik teman-teman. Jadi teman-teman buat teman-teman yang punya ketertarikan di bidang itu bisa tadi untuk ikut yang namanya sekolah feminisme ya. Iya. Kalau tahun depan kemungkinan itu kayaknya bulan, kalau enggak aku alumni tahun kemarin. Kalau tahun ini kayaknya akhir-akhir tahun ini gitu. Nah, biasanya oprek itu ada. Oprek. Kemarin itu ada berapa ya? Belasan yang ikut kalau nggak salah. Tuh, terus di Samarinda juga ada, di Bandung juga ada, teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan ada ketemuan, kamu alumni SF ya? Oh iya, ini gitu. Oh, namanya SF. Iya, Sekolah disingkat Feminisme. SF ya. SF keren ya. Keren guys kalau misalkan ikut itu, jadi nanti kalau ketemu orang tuh, ih kamu alumni ini ya. Jadi kayak relasinya luas. Iya. Jadi kalau misalkan masalah, kan banyak nih ngadain seminar, webinar, kayak sejenis diskusi kayak gitu. Nah, kebanyakan aku dapat info dari itu. Dari sekolah SF itu tadi. Ya. Iya. Jadi nggak cuma dapat teman baru, tapi dapat wawasan, dapat sumber informasi juga. Iya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sebentar, nanti kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang sekolah feminisme nih. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu gimana sih cara masuknya, terus apa saja persyaratannya, dan yang lain-lain. Boleh dijelaskan, Kak Cimut? Oke, langsung aja ya. Untuk syaratnya yang pertama kan dia harus mahasiswa, terus juga dia punya keinginan, niat, sungguh-sungguh buat memang peduli dan simpati terhadap kekerasan seksual dan masalah gender. Nah, ada komitmen ya? Iya, betul. Terus untuk alur prosedurnya, pertama daftar dulu, pendaftaran, habis itu nanti kalau sudah berkasnya sudah terpenuhi, nanti berkasnya aku lupa apa aja, cuman nanti biasanya ada flyer-flyer, pamflet bahasanya flyer ya. Pamflet nanti disebar, nanti tinggal dilengkapin aja apa. Habis itu nanti kemarin yang aku ingat tuh ada pra SF. Nah, pra SF tuh seharian ketemu, terus kayak jatuhnya kayak lebih ke ada apa sih, seminar kayak gitu loh. Materi, ada pemateri menyampaikan materinya, kita mendengarkan, diskusi, gitu-gitu. Nah, terus persiapannya apa aja yang akan disiapkan nanti pas saat hari H kegiatan sekolah feminis. Nah, itu selama sehari, habis itu karena kemarin COVID ya, jadi harus swab, harus benar-benar jaga kesehatan kemarin itu, dan itu gratis. Ya, udah ditanggung sama panitianya. Oh iya. Ya. Enak guys. Jadi kalau daftar swabnya juga gratis. Dan udah dapat pengalaman gratis. Betul. Terus juga untuk ini bukan cewek aja kayak gitu, bukan perempuan aja, tapi laki-laki juga bisa. Nah, tergantung kepanitiaan nanti kayak apa. Tapi kalau tahun kemarin karena di Banjarmasin baru pertama kali loh. Nah, jadi belum ada laki-lakinya kemarin. Kemarin tuh ada peminat laki-laki, cuman karena memang belum
ada siap juga, dan masalah perempuan tidak senyaman itu ketika ada cowok, jadi Iya. belum. Nah, tapi biasanya kalau di kota-kota lain itu ada buat laki-laki, tapi beda kelas gitu. Terpisah ya? Iya, karena kalau udah bahas ke SF, hari H tuh udah bahasanya vulgar semua bahasanya. Iya, Kayak kalau ada cowok nanti agak susah. benar kayak gitu. Nah, baru nanti pas saat sudah hari H-nya 3 hari materi lagi tuh, tapi lebih mendalam kayak gitu. Itu full misalkan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi, karena kami nginep kan kemarin kami di Oh, caranya nginep. iya, di mana Banjarbaru tuh di belakang itu Murjani. Oh iya ya. Nah, itu kami bahas materinya lebih dalam, terus fun kayak gitu, lebih banyak warna-warni. Kalau di kesannya lebih kayak nuansa anak TK gitu. Oh iya ya. Nah, karena itu kayak apa ya, namanya cewek ya, suka Iya. warna-warni yang sesuatu yang cerah-cerah. Iya, Jadi benar. lebih fun aja kemarin juga. Lebih enjoy juga. Gitu. Nah, tadi kan ada ngebahas tentang yang namanya apa tadi? Pra SF. Ya, pra SF. Nah, itu tuh yang ikut pra SF itu untuk yang udah lolos tahap interview atau gimana? Kemarin itu kita nggak ada interviewan, Oh, nggak langsung ada. gabung karena ya mungkin karena promosinya juga kurang kemarin tuh sebulanan lebih kalau nggak salah, dan memang nggak sebanyak berpuluh-puluh, berbelas-belas aja, jadi nggak usah pakai wawancara deh gitu, langsung pra SF. Enak dong. Iya. Guys, enak gak pakai wawancara? Bisa langsung daftar ya? Benar. Udah gitu ditanggung semua. Iya, untuk biaya tuh kemarin tuh seikhlasnya aja mau bayar. Kan itu ada biaya pendaftarannya, Ya. cuman seikhlasnya, kalau memang nggak sanggup nggak apa-apa gitu. Oh iya. Gitu. Terus juga dapat sertifikat, wawasan, ketemu teman-teman di luar kota. Jadi banyak relasi ya. Iya. Iya, itu 3 harinya itu nginep semua. Nggak ada maksudnya misalkan 2 hari atau di antara 3 hari itu boleh pulang dulu, nggak boleh? Ya tergantung prioritasnya apa, kepentingannya gimana, penting atau enggak. Yang penting harus dari awal sampai akhir ikut dong gitu. Oh iya. Gitu. Tapi nginep ya selama 3 hari itu. Nginep. Terus setelah ikut yang selama 3 hari itu, berikutnya nanti ada kegiatan lagi atau gimana? Ada ya, tadi setelah jadi alumni nih bahasanya. Jadi alumni, kalau setelah ikut itu jadi alumni SF namanya. Iya. Nah, itu nanti ada kayak bikin kotak suara, bahasanya apa sih, kayak di Google Form tuh Ya. Misalkan minggu ini mau ngadain apa, bulan ini mau ngadain apa. Nah, kalau kemarin pas tanggal 8 Maret Hari Perempuan Dunia Internasional tuh, kemarin kita aksi solidaritas. Oh, yang ngadain itu SF, alumni SF ya. Iya, sambil melukis kemarin tuh kemarin juga ada konsolidasi juga di Kamboja gitu sih. Taman Kamboja teh. Menarik nih, skala feminisme. Kayaknya bakal asik kalau misalkan itu semakin berkembang, teman-teman yang di sana juga kalau mau ikut. Nanti kalau mau ikut nih, cari informasinya di mana? Mungkin ada Instagramnya atau gimana? Kalaunya Instagram secara resmi yang tentang SF belum ada, cuman biasanya di Perempuan Mahardika, Narasi Perempuan, dan biasanya cara sistem kemarin tuh mengundang ormawa di kampus. Oh gitu. Iya. Nanti untuk pamfletnya itu biasa disebar lewat di grup, di sosmed. Oh iya, dari sosmed WA juga bisa ya. Kemarin tuh aku dapetnya di sosmed juga, di WA, ngajakin, ada yang ngechat Bistilah, sampai ada nanyain siapa sih Bu yang bisa rekomendasi nih. Iya. Sampai nanya dosen terus ngirim ke aku. Padahal aku udah tahu tuh. Karena apa ya? Suka hal itu jadi langsung ACC. Karena sesuai dengan minat ya kan. Iya. Kalau udah sesuai minat tuh enak dijalaninnya. Gak pikir panjang, jalanin aja. Iya, benar. Nah, gitu guys. Jadi buat teman-teman yang punya ketertarikan tentang feminisme, tentang gender, itu bisa banget nanti kalau udah ada opreknya buat ikut sama yang namanya sekolah feminisme. Gitu kan? Iya, betul. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kak Cibun ini kan mahasiswa nih, terus juga aktivis perempuan. Gimana sih sebagai seorang mahasiswa sekaligus aktivis perempuan menanggapi isu-isu kekerasan seksual yang ada di kampus gitu? Oke, kalau menurutku, aku sebagai mahasiswa penting dong, dan suatu keharusan sih kalau menurutku. Harus ada penggerak dalam hal ini, nah bahasanya. Dan memang permasalahan Indonesia itu bukan masalah kesetaraan gender. Salah satunya memang itu. Masalah agraria, masalah ya tadi kesadaran naif. Nah, yang aku soroti banget tuh masalah kesetaraan gender. Nah, salah satunya ya ketimpangannya adanya kekerasan seksual ini kayak gitu. Nah, jadi cara menanggapinya
aku sebagai mahasiswa tentunya memang ini kayak secara tidak langsung ini kewajibanku sebagai mahasiswa, sebagai bahasanya penyambung lidah teman-teman kayak gitu. Apresiasi teman-teman yang mungkin tidak berani untuk mengungkapkannya kayak gitu. Terus kan di kampus ini kalau yang sekarang nih akhir-akhir ini kan sering banget muncul isu-isu kekerasan seksual, pelecehan seksual di kampus. Kalau di kampus lingkungan kampus Kak Cima sendiri gimana? Jadi kalau untuk FH sendiri karena aku dari Fakultas Hukum, nah ada kemarin kasus saudari Devita. Nah itu beliau mengalami kekerasan seksual dan itu parah banget. Mungkin Fitri tahu ya kasusnya itu kayak wah parah banget sih. Dan pelakunya itu yang bergelar. Iya, bergelar udah gitu kayak dia kan salah satu aparatur negara yang tanggung jawabnya melindungi rakyatnya juga gitu. Mengayomi, melindungi. Ini malah justru merusakkan. Itu kasus di FH. Terus ada lagi kasus di FISIP. Nah, aku biasanya paling sering dengar tuh di FISIP. Itu baru. FISIP tuh terakhir dosen muda. Dosen? Serius? Iya. Dosen muda, terus tuh jadi dia punya anak-anak yang bimbingan skripsi sama dia gitu. Nah, mengambil kesempatan itu tuh. Jadi kronologisnya kayak kalau bimbingan skripsi itu kan cuman dosen sama mahasiswinya kan. Jadi dibawa ke ruangan sidin dan itu sepi, nggak ada orang, cuman berdua. Terus tuh kayak diraba-raba gitu, dan itu bikin psikologis si cewek jadi kayak mau ganti dosen bimbingan nih, tapi nggak dibolehin karena memang ya itu tadi kekerasan seksual tuh susah untuk diungkapkan, dibuktikan. Iya benar. Nah itu terus karena sering banget, bukan si cewek itu aja, pelaku itu si korbannya banyak lagi. Dan pelakunya sama? Iya sama, itu karena ketahuan. Kasus itu karena satu orang ngomong, terus ada lagi yang ngomong, kita sama, kita pernah gini. Lanjut. Ya senasib lah bahasanya. Akhirnya ada dosen juga di situ di FISIP tuh ngelabrak kayak lu salah gitu. Pas mau mergokin dia pas dia mau ngelakuin itu. Tapi dia nggak mau ngaku. Terus gimana? Terus akhirnya dilaporin ke bagian dekanat FISIP secara kekeluargaan, dan sampai kemarin tuh masih dalam saksi administratif sih, kayak berupa teguran, bahkan nggak boleh jadi yang bimbingan skripsi biasa aja, kayak gitu sih masih kemarin tuh terakhir. Habis itu masalah itu juga bukan masalah dosen sama mahasiswi aja atau mahasiswa, tapi antara yang lingkungan warga kampus juga bisa, kayak tukang parkir kan banyak kalau dulu sebelum online ya. Parkiran kan banyak tuh belajar, terus ada tukang parkir tuh ada yang catcalling gitu. Kayak menggoda si cewek, apalagi kan anak-anak kampus kan beragam ya, macam-macam. Kayak gitu. Habis itu ada juga sesama mahasiswa. Nah, habis itu kasusnya biasanya yang sering terjadi kekerasan seksual itu pas saat di organisasi. Oh iya? Iya, banyak tuh kalaunya di organisasi. Di organisasi juga banyak. Ini yang salah satu dengar aku dan memang saksi mata di situ, dan terus aku juga termasuk korban juga di situ, tapi dalam bentuk touch aja sih dia. Tapi aku merasa ini kekerasan seksual. Iya. Udah kayak gitu. Di organisasi itu? Iya. Orangnya aku nggak bisa spill sih. Jangan deh. Jangan usah di-spill. Karena orangnya masih berkeliaran di sekitar kita. Mungkin kamu kemarin nggak ketemu deh waktu itu, nggak? Itu satu lingkungan? Iya. Aduh, ngeri banget dong satu lingkungan sama aku ya. Ya itu aku kira itu kayak bercanda aja, karena itu kan kayak masih omongan orang kan. Kayaknya nggak bener deh. Sekalinya kan gue deket banget nih sama orang nih. Ternyata gitu ya? Ternyata bener gitu. Oh my God. Aneh, aku bilang aneh deh ini. Sampai saat itu kejadian itu alasan aku, kan dia mau ngajak ketemu. Enggak, aku lagi sibuk ini. Iya, menghindari supaya ketemu. Pokoknya cari apalah, cari kesibukan aman, masing. Iya. Kayak gitu sih. Nah, kan tadi menarik nih yang beberapa korban kekerasan seksual di kampus tuh udah ada yang ditindak nih pelakunya. Kalau terhadap korbannya gimana? Nah, untuk korbannya ini yang masih sampai sekarang, kalau menurutku secara prosedur tuh belum benar-benar yang sistematis lah. Belum betul-betul didampingi gitu ya? Iya, karena memang belum ada wadah yang benar-benar terarah. Iya. Nah, makanya ini aku sangat banget mengapresiasi
menteri kita Pak Nadiem Makarim, beliau membuat peraturan menteri Iya. yang nomor 30 tahun 2021 Iya. tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah itu menjadi angin segar buat kita semua, khususnya para si korban, karena memang si korban tuh bingung mau ngelaporinnya kemana. Iya, mau ngadu nggak tahu tempat. Iya benar, pas mau ngelapor malah dituduh balikan, kamu yang salah, kamu yang buka aurat, kamu yang mancing-mancing. Iya, kalau kamu nggak mancing nggak akan gitu. Iya Pasti mungkin gitu. gitu. Iya, padahal kan yang justru aja kamu sih pakaiannya terbuka lah, pakaian tertutup aja lo masih digoda-goda, Iya. bahkan secara sentuhan juga bisa Bener. gitu. Iya, kadang selama ini kita terlalu menyalahkan korban ya nggak sih? Iya. Nah makanya ini si korban ini jadi PR sih sekarang, dan nunggu kabar selanjutnya nih, karena sudah terbentuk kan peraturan itu, tinggal dijalaninnya aja, dieksekusi gitu. Nah ini masih tahap persiapan siapa sih yang bakal jadi satgas, karena yang jadi satgas P2KS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tuh lagi dipersiapkan. Oh iya. Karena kan masalah kekerasan seksual nggak sembarangan toh, harus ahlinya lah bahasanya. Jadi nanti mungkin buat teman-teman nanti yang baru nonton atau apa, atau masih semester baru nih, semester 1, 2 tahun ke depan bisa tuh ikut satgas, karena pengalamannya bagus banget. Kita bisa berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan yang memang peka terhadap tadi kekerasan seksual. Terus juga kita bisa ketemu pejabat-pejabat di sana, karena itu menambah relasi. Iya, menambah relasi, menambah pengetahuan tadi. Nah, jadi nanti pas satgas itu ada pelatihan. Nah, pelatihan langsung dilatih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan loh. Oh. Dan itu digaji setiap kasus. Digaji? Iya. Gajinya satgas tuh nggak main-main, karena memang susah kan. Mengungkapkannya tuh susah loh. Iya. Jadi memang aku salut banget sih programnya Pak Nadiem Makarim tuh. Iya. Oke, menarik nih tentang itu tadi. Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak Cimut kan udah aktif banget nih sebagai seorang aktivis perempuan. Harapannya ke depannya nanti apa kira-kira? Oke, harapan yang pertama, semoga khususnya di lingkungan kita aja dulu memang betul-betul aman dan ramah buat perempuan, tapi bukan perempuan aja, laki-laki. Meskipun bahasanya subjeknya perempuan sering menjadi objek. Iya, bener. Tapi di situ semoga aja memang peka semua, sadar akan oh ini kekerasan seksual salah, kayak gitu, jangan dilakuin gitu. Kalau bisa menjadi penggerak, ya tadi sering aktif dan kritis masalah-masalah ini, entah bisa dalam bentuk lisan maupun dalam tulisan, kan banyak media-media yang bisa kita lakukan. Jadi semoga setiap individu-individu, khususnya teman-teman WLM, teman-teman mahasiswa, itu bisa memberikan suatu kesadaran yang kritis masalah terkait kekerasan seksual ini. Iya benar, karena kalau didiemin makin banyak korbannya, ya kan? Benar, bahkan bisa jadi pelaku tadi, bahaya banget. Iya, tadi sempat denger juga kan kalau misalkan kita pernah jadi korban terus didiemin, gak ditindak, itu bisa jadi pelaku ya, saking ngerinya efeknya kekerasan seksual itu, benar sih. Nah teman-teman, sayang banget waktu kita udah berakhir, mungkin nanti lain kali kita ketemu lagi. Buat Kak Cimut, makasih udah mau hadir di podcast ini. Iya, aku juga terima kasih banyak. Iya. Makasih teman-teman yang udah nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain, supaya kita semua yang pernah jadi korban, teman-teman yang juga yang lain mungkin pernah melihat kejadian-kejadian tentang kekerasan seksual, itu bisa mendapatkan pendampingan kayak gitu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.